Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan update informasi terbaru. Ini dari sebuah postingan dari media yang bernama News BTC teman-teman. Jadi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan menggunakan bantuan artificial intelligence. Kita akan melihat isi dari artikel ini teman-teman. Jadi ada analis pasar atau analis market yang menjelaskan bagaimana harga XRP itu akan bisa mencapai 300 US dollar teman-teman. Kemudian ada beberapa hal yang dilupakan oleh semua orang. Nah, kita akan membahas apa yang kira-kira akan membuat harga XRP itu bergerak menuju angka 300 dolar teman-teman. Jadi di sini dinyatakan bahwa Carusan, seorang analis pasar dari XRP, ini mempercayai, dia meyakini bahwa harga XRP itu bisa langsung naik ke 300 US dollar begitu bank-bank mulai menggunakannya sebagai aset penyelesaian global teman-teman. Jadi analisis ini membingkai harga tinggi tersebut sebagai kebutuhan mendasar agar XRP dapat berfungsi sebagai jalur pembayaran global, jadi bukan sekedar catatan spekulatif teman-teman. Selain itu juga Carusan mencatat bahwa orang-orang yang percaya pada stablecoin Ripple USD itu bisa berfungsi sebagai lapisan penyelesaian alih-alih XRP itu sama sekali tidak memahami intinya teman-teman, dengan merujuk pada dinamika pasokan untuk mendukung klaimnya. Jadi prediksi harga XRP ini akan meloncat ke 300 US dollar setelah undang-undang Clarity teman-teman. Jadi dalam postingan ini beliau menyatakan dalam sebuah postingan di Twitter minggu ini, Carusan memprediksi bahwa XRP itu bisa naik ke harga 300 dolar segera setelah digital asset Clarity Act, Undang-Undang Kejelasan Aset Digital, disahkan di Amerika Serikat. Jadi jika hal ini terjadi, ia percaya bahwa bank-bank itu akan mulai mengadopsi XRP secara global, meningkatkan permintaan akan token tersebut, dan kemungkinan besar memicu lonjakan harga saat lebih banyak modal mengalir ke dalamnya, teman-teman. Kemudian di sini dinyatakan juga bahwa Carusan berargumen bahwa siapapun yang percaya bahwa XRP hanya akan mencapai 5 dolar atau 10 dolar itu tidak memahami bagaimana infrastruktur perbankan bekerja. Ia membandingkan pola pikir tersebut dengan memandang bank sebagai toko kelontong yang terpisah-pisah, dan ia menyoroti bahwa Ripple, pemegang XRP terbesar, telah bermitra dengan penyedia infrastruktur utama seperti Volante, AC Worldwide, dan Finastra, teman-teman. Jadi institusi ini tidak beroperasi secara independen, melainkan melayani ribuan institusi sekaligus. Jadi bertindak sebagai satu jaringan besar dengan jumlah bank yang sangat banyak yang terhubung, teman-teman. Jadi oleh karena itu Carusan menyatakan bahwa Ripple itu tidak perlu menandatangani kontrak individual dengan setiap bank. Ia mencatat bahwa saat perusahaan kripto tersebut terhubung ke cloud pusat, setiap bank yang terhubung ke sistem tersebut akan segera mendapatkan akses ke likuiditas dari XRP, teman-teman. Kemudian Carusan juga membantah gagasan bahwa akan memakan waktu bertahun-tahun bagi XRP untuk mencapai nilai pasar yang signifikan, dengan berargumen bahwa mereka yang mempercayai hal ini gagal memahami seberapa cepat dunia perangkat lunak berkembang. Jadi sebagai sistem pembayaran, analis tersebut mengatakan bahwa XRP yang dihargai hanya 10 dolar hingga 20 dolar itu bagaikan mencoba memindahkan air laut melalui sedotan kecil, teman-teman.
Kemudian ia menyatakan bahwa pipa yang jauh lebih besar diperlukan untuk menangani volume tersebut. Ia mencatat bahwa seiring dengan meningkatnya harga XRP, kemampuan XRP untuk menangani transfer skala global yang besar pun itu akan meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, teman-teman. Kemudian di postingan berikutnya, di paragraf berikutnya, analis berargumen XRP bukan Ripple USD yang akan digunakan oleh bank. Jadi menanggapi anggota kripto yang menentang klaimnya, Carusan mencatat dalam postingan terpisah bahwa banyak pemegang XRP dan kritikus itu tidak tahu apa-apa tentang apa itu volatilitas, likuiditas, slipback, hambatan atau on-demand liquidity atau likuiditas sesuai permintaan. Ia berargumen bahwa mereka tidak menyadari peran bank besar dan penyedia pembayaran seperti JP Morgan Chase, Mastercard, DTCC, ASI, Volante, dan lainnya, teman-teman. Kemudian analis tersebut juga menyatakan bahwa banyak orang terus mengklaim bahwa alih-alih XRP, stablecoin Ripple USD yang akan digunakan untuk transfer bank global. Ia membantah klaim-klaim tersebut dengan menyoroti bahwa Ripple USD itu tidak dapat menangani transfer DTCC bernilai triliunan dolar atau 0,10% dari 13.000 bank global dengan pasokan hanya 1,5 miliar. Ia menyatakan bahwa XRP yang memiliki pasokan beredar lebih dari 61,7 miliar token itu lebih siap untuk peran ini, teman-teman. Kemudian dalam hal nilai pasar, Carusan juga mengatakan bahwa harga XRP yang tinggi secara matematis diperlukan untuk mencegah volatilitas dan hambatan dalam sistem keuangan global, teman-teman. Kalau kita lihat hari ini untuk XRP, informasi terbaru mengalami kenaikan 4,48% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 1,49 US dollar. Nah, pertanyaannya apakah ke depan itu XRP akan benar-benar bisa menembus harga 300 dolar pada saat Clarity Act diresmikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.